Bismillahirrahmanirrahim. Menguburkan mayit dalam peti. Ini bagaimana hukumnya? Apalagi pada edisi bulan-bulan yang lalu, bahkan juga bulan-bulan ini dengan isu pandemi COVID-19 yang menurut para ahli dan pakar kesehatan ini bisa membuat orang yang di dekat dan yang memegangnya itu bisa menular penyakit yang diderita oleh sang mayit itu. Lah, sebenarnya sih bagaimana hukum menguburkan mayit menggunakan peti itu bagaimana aslinya? Bolehkah? Haramkah? Tidak bolehkah? Atau juga bagaimana? Atau memang ada faktor lain? Kalau isu sekarang ini yaitu karena isu COVID. Kalau kemudian ada suatu tempat yang memang bersamaan dengan musim hujan umpamanya, sehingga biasanya tanah itu selalu menyumbar air, sehingga umpama sang mayit itu dikubur di situ akan kemudian seolah-olah dikubur di dalam air yang kotor itu, dan itu jelas-jelas seperti penghinaan kepada sang mayit. Ini bagaimana kalau kondisi seperti itu? Ada faktor lain juga mungkin, karena di tempat itu banyak binatang buas yang terbiasa kalau ada apapun dari bangkai, apalagi bangkai manusia, digalinya oleh binatang buas itu dan dimakan habis. Gimana kalau ada kondisi seperti itu? Lah makanya hukum sebenarnya adalah memakamkan jenazah, mengkuburkan mayit di dalam peti, artinya diwadai peti kemudian dimakamkan. Bagaimana hukumnya adalah yukrahu dafnuhu fit tabut ijma'an. Menurut kesepakatan ulama bahwa menguburkan jenazah dalam peti itu hukumnya makruh. Paham itu? Saya ulangi, bahwa menguburkan jenazah atau orang mati dalam peti, orang mati ditaruh dalam peti kemudian dimakamkan, ini bagaimana hukumnya? Menurut ijma' ulama itu adalah makruh. Itu makruh. Kebalikan makruh apa? Sunat, tidak dibadai peti. Berarti nggak masalah menguburkan mayit atau jenazah yang ditaruh dalam peti, itu tidak masalah menurut ijma' ulama. Makruh hukumnya. Bahkan ada yang menghukumi wajib jika kondisinya seperti yang tadi saya sebutkan. Pertama, di tempat itu air selalu nyumber, baik faktor cuaca yang mungkin bersamaan dengan musim hujan,
Sehingga kalau dipaksakan sang jenazah atau sang mayit itu dikubur di tempat itu, sehingga akan tergenang di air itu, karena ada air tergenang sehingga orang yang mati itu ada seolah-olah dimakamkan atau dikuburkan dalam air yang ada di dalam kubur itu. Dan ini sangat tidak pantas. Ini yang pertama. Yang demikian ini malah wajib hukumnya untuk dikuburkan dengan menggunakan peti. Wajib. Paham itu? Atau di tempat itu ada banyak binatang buas yang terbiasa binatang buas itu menggali atau memakan apapun dari bangkai-bangkai yang ada. Tidak terkecuali orang mati jika ketahuan atau tercium baunya, maka akan tidak segan-segannya menggali kuburan itu dan dimakannya setiap jenazah yang ada di tempat itu. Maka yang paling aman kemudian harus digunakan suatu tempat yang kuat, yaitu semacam peti dari apapun, sehingga sulit bagi sang binatang buas untuk memakan jenazah itu. Itu yang kedua. Paham itu? Yang ketiga juga seperti isu-isu yang sekarang sedang berkembang tentang penularan COVID-19. Menurut pakar kesehatan justru ini harus dibungkus dan harus diwadahi peti dan dikubur dengan peti sekalian. Lah kalau memang ini sesuai dengan cara-cara yang seperti itu dan itu menurut kesehatan adalah yang lebih aman untuk manusia yang hidup dan membahayakan kepada yang hidup, kalau ini tidak dilakukan demikian, maka inilah termasuk wajib hukumnya memakamkan jenazah atau orang mati itu dengan diwadahi peti. Kita lihat di kitab Tuhfatul Muhtaj. Yukrahu dafnuhu fit tabut ijma'an li'annahu bid'atun. Memang makruh hukumnya memendam mayit atau jenazah diwadahi dengan peti. Ijma'an menurut kesepakatan semua ulama. Apa alasan dimakruhkannya? Li'annahu bid'atun, karena ini hukumnya bid'ah. Illa li'udhrin, kecuali ada udhur. Artinya tidak dianggap makruh kalau ada udhur. Kaqauni dafni fi ardin nadiyatin bitakhfifit tahiyyati aw rahwatin bikasri awali aw fathihi aw biha sabu'un tahfuru ardoha wa in uhkimat aw taharra bihaitsu la yakbituhu illa tabut aw kana imra'atan la mahrama laha fala yukrahu lil maslahati bal la yab'udu wujubuhu fi mas'alatis syiba' in ghalaba wujuduha wa mas'alatit taharri. Di sini dicontohkan bahwa menguburkan jenazah mayit ini pakai peti hukumnya makruh kecuali ada udhur. Seperti di tanah yang lembab dan gembur berair, atau adanya binatang buas yang akan menggalinya walaupun sudah padat, yang sekiranya tidak akan bisa terlindungi kecuali dengan dimasukkan ke dalam peti. Atau aukana imro'atan la mahramalah, atau jenazah wanita yang tidak punya mahram. Maka bagaimana? Fala yukrahu lil maslahati. Dalam hal tersebut tidak dimakruhkan menggunakan peti untuk kemaslahatan sang jenazah tersebut.
balla yab'udu wujubuhu fi mas'alatis siba. Bahkan bila diperkirakan adanya binatang buas yang akan nantinya dapat memakan sang jenazah itu, maka hukumnya wajib. Itu ini yang ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Demikian pula di dalam kitab I'anatut Talibin, wa kuriha sundukun illa linahwi nadawatin fayajibuhu. Di dalam kitab I'anatut Talibin dikatakan juga makruh menguburkan jenazah atau mayit dengan menggunakan peti, kecuali berada di tanah yang lembab berair, yang terus ada airnya saja, airnya terus nyumber gitu loh, karena faktor cuaca ataupun bagaimana, ya kan, lembab, maka hukumnya malah wajib, fayajibuhu, bahkan wajib menggunakan peti. Nah, untuk itu kemarin-kemarin ini yang banyak isu dengan berbagai macam rumor-rumor yang berkembang tentang hukum bagaimana memakamkan jenazah menggunakan peti. Kita sudah tahu bahwa keterangan itu kita sementara dapatkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan juga kitab I'anatut Talibin. Jadi hukumnya bisa makruh kalau memang ini dalam kondisi normal. Jadi umpama kondisi normal, ya tanahnya tidak lembab berair, ya kan, dan itu juga tidak ada binatang buas yang biasa menggali kuburan, memakan bangkai-bangkai dan tidak terkecuali bangkai manusia, ya malah wajib menggunakan peti. Itulah. Tapi kalau kondisi normal makruh hukumnya. Itu. Atau menurut pakar kesehatan ini akan membahayakan kepada orang yang hidup di sekitarnya dalam masa-masa sebelum dan sesudah. Maka inilah yang juga menjadi dasar untuk bolehnya menggunakan peti bagi sang jenazah dan juga dikuburkan dengan peti itu. Demikian, paham nggih?